Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Tunduk pada semua kehendak Allah. Inti hidup itu sujud, dan pelajari bahwa butuh kita kepada Allah saat ini juga. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan nak tengoro romaster, sebenarnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ratau kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, pokoknya ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lho wong melarat sing tukang nglamun iki nyembah nglamun jenenge paham? Nyembah usuk, reng, pokoke sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Dadi jape sing nyembah duit kena nggo sedekah. Nyembah kelap-kelip itu malah nyembah apa? Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa naudzu. Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Naudzu. Lha sampean disampek ngoten. Lah lucunya pangeran takok ngoten. Lah buka apa tenan kok lebih tadi piye. Lha lucu to. Wah Imam Tobari ki goro-goro. Boten iki tenan, tak buka apa tenan terus kowe rompi aja. Oh kok wae kertas Gusti, kula niteni apa tenan mbek boten. Lucu to. Dadi coba nek Mustafa jawab pokoke kula niteni Gusti Allah tenan apa? Boten. Engko terus dites gitu. Wah kula jelas dulu. Ini medeni kok Mustafa ini angel. Angel, masuk khusuk lah angel. Kau sing kenal pangeran wong alim, ora ono ning Quran kenal pangeran wong khusuk ora ono dalile. Niku penting, makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali, "Nak, kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali, orang menyembah Tuhan kok tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang, itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini, ini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia, itu ditakutkan su'ul khotimah. Karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah itu ceritanya wong kafir ngoten. Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning aran neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabadawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatul hadis. Itu sahih. Ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Tahu nunggu Allah Tuhan kami aja. Saya ini Allah jadi. Malah jawabnya apa? Terus pangeran tapi apian, ngerti nak wong goblok ya, jadi dimaklumi. Ya pangeran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni jen? Nggih Gusti, jen. Pede jawab apa? Nggih Gusti. Adiku monggo dipenggalih dadi nanti sampean nggo persiapan nek orang-orang masar ku niteni piye supaya napa ora keblon. Mangke penting aja nglakoni wae. Afaroe tamanita khoda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan napa hawa nafsu. Misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno aras-arasen. Iku yo penyakitnya wong melarat itu aras-arasen. Penyakitnya wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Benak.
Ana jare kanca kula sing melarat, donya ku curang. Padha-padha turu esuk nang sugih darani ra nganggur. Lah bedane apa? Lah dhekne turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ra ono dibuka. Asline donya ku curang. Padha-padha turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Niku jare nang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur rembes. Aku turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan ya. Kalau juga no setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, niku pas sujud niku kaku, awake niku topan wahidan niku kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqat kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadal hadis. Bersamaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadal. Jadi malaikat kon mirip kabeh. Dia malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya ngetes ke sujud nih. Orang sujud, tiap sujud geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqat kanu yutauna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pangeran terus gampang niteni nih. Berarti sujudnya ada murni, silpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud badhe ngecap mboten. Gampang. Niku urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo boten. Jadi iki anen cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku halus dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo. Ngeten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Qur'an itu digunakan berkali-kali dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tu an asjuda ala sapati argumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sapati argumen. Gini mulai batuk, 2 telapak kaki, jengkol kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kekuat, orang dipancat. Mana kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujute muridé kok sikile angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul ambek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya memang orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu mau nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah ngene. Nah, kula ora fanatik kula nggih biasa mawon. Iku wis carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Ma'ata hamulin yang ditekan.
Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, dapu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue rabok takokno, pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita sama-sama. Coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Lah aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mengenai gunane ulama ben nerangno detail. Lho kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang kamu janggal. Wiwan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nak Allah sing duwe. Bojo mbok keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong. Yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuang isi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat, makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Engko kamu kok wis sama kira tak syafaati gak mesti swarga kula terus kok. Kowe ku mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak kula tok ati tenan, kapan nih maksudnya. Tapi dene ape tobat gelem ngaji paham. Khusuk sing rutin gak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang napa? Lo buatan coba kalau sampai cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kabundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kabundut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kabundut, itu Nabi ngendikane, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'abuda, walahu ma'akso. Ya manjane wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud milik pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Kali saya kok punya jantung Gusti. Lo coba sampai naik cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu diumbah 4 jam, nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran kejagal, kuna Gusti untuk musibah kelotok liane boh. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok dia mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku, ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah anak kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampean rawan geblak nek kok sujud. Lho boten iki tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan. Mari boten sombong. Kula tumbas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking angile golek. Wonten sing crito. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab niku. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wong cerita, mboten jarak cerita. Gus kula niku ditafsir Tobari. Firasat kula niku jenengan saged maca. Dadi yo firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane napa firasat. Oh, canggung melek. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kula latih. Sujud maknane ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, sumat tawa ila sama'i wa ya napa? Dukhonun faqala laha walil ardi ya tawan
Tahu karena kolata atena. Ketika pangeran gawe langit bumi dia mau ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran nggih ngertos Gusti. Artinya apa? Nggih tetep kabeh-kabeh terserah jenengan ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, sik nurut sik kepeksa. Tauan awakara kowe nurut aku sik nurut sukarela sik kepek. Dari langit ke bumi. Sukarela yo kalah. Maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to ini. Waduh nurut Gusti padha reso nentang. Athena napa? Amalan iku lho mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Tentang kersane pangeran ora mesti keturutan. Atuk sujud wae. Atuk napa? Sujud. Ini penting kula aturaken karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Kudu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan ke tuku yang pangeran? Kapan ke untuk pengumuman ke pangeran aku di bano kowe, dikekno kowe? Kapan? Kan nggak tahu. Di sertifikatnya jantung mbak, betul. Di sertifikatnya paru-paru. Enak yang aku buat WM. Bariku bareng hilang kowe protes pangeran pasti. Mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada. Kulo nu nangis. Berarti nabi tenan. Ribet tenan. Kira ora paham maca ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran iku misale Mustofa sujud ping pindho. Ambek kula muwajih akeh kula kan. Bodene salat pikir Ka'bah ping 1000. Mbek kula ora usah salat mikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ora trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustafa gak kuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh gitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula niku wis wong alim nggih. Niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nek duwe tanah itu janggal agak di sertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe STN. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Lho ora mesti wae ora ana buktine kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu ning ndi? Ngene mulane sakniki sing sujud tenan kok pengen. Kudu tunduk. Lho soal jalo ngemis donga ngemis manane paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, senang ngemis ape? Pangeran ape seneng dijaluki. Saya kados kula niku, kados kula wonten kiai. Ya nasib kula ora jelas gak apa-apa jaluk. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok misale. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dengan jelas nasib ning donya ora. Kalau ora kepengin dadi wong bodho. Kali nasib saya secara materi ku jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue anak iso aja repot. Kula nu donga bojo kula nganti wedi. Seneng lho Gusti jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning donya ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng ati ya ora cuma ning donya mboten apa prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong dolim ora oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Mulane jare Nabi pas awake kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus sama ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Itu Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus Nabi, saya juga demikian terus kabudut. Jadi itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-lah kan rawani mati itu. Kalau marah utangnya kayak kasusnya kayak tapi jenenge urip sumpah guys, masyaallah. Entah cara berpikir Anda entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau baleni malih. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wae Allah Taala. Itu disebut ning Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh, guys. Basaria, susah oleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kabudut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah.
Tapi meskipun saya susah, wala naqulu ila ma yardorobuna, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu sing diridani pengen. Ngene iku, innalillahi ma akhadha wa la ilaha ma. Iki cara jawane iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki penting kalau aturaken sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktine wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo langsung maksudnya ini. Mergo sujud ora tok ati. Wong munafik ning donya ora apa? Sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat, sujudnya itu rai saya disebut waqad kanu yut'auna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, fala yastati'un. Maka terus tidak mampu. Lalu mulai saat ini latih, gitu. Kalau sampean sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namuji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, masuk Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa pantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La taqulu athara sujud. Neraka iku rawani mangan bekate napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi neraka asline pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malane gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Neraka doyan wae bener sujude. Neraka doyan berarti sujude napa? Lha jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Ngene ke sujud kudu mulai rambutun nganti ngisor kudu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saat tadi. Sampean makanya tafakkur saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibanding ibadah swidak tahun. Macam pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Wong kula misalnya ape mati, misalnya kapan-kapan kula ape mati. Ora ngarah kula nangis misalnya Mustofa nangis ora ngarah. Karena ya gampang saja, orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon. Karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim, yang para pengiran itu, dukung. Ya Allah, engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So, saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal pada karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul ya. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong begini. Malah ini pangeran ngendikan fi dzulumatin salaf. Saya ini punya reputasi ngelola kamu fi dzulumatin salaf dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh. Pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustofa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi. Mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Mimpene sulbi wat bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime ibu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran mau perkara saiki ape dipendem wah ning kuburan dhewean. Ambek sapa? Pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ambek sapa ngono paham? Blok-blok lha kowe dhisik enggak ambek toh. Kowe ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takok, "Mos, kowe sampeyan mati mbek sapa?" Mbek pangeran Gusti. Yo petise sapa? Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Fadzarni. Zarni maknane aku gak ro dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan wazarni iku rodok kudu ngamuk. Aku baro dhewean, malaikat tukang hisab, barno aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustofa ki nek pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Mila dimu. Betul-betul. Lah cuma sing wong mukmin sing geblak-geblak iku kok terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek hak syafaat. Jadi para nabi, "Cung, sing tau ngaji kowe syafaati." Waduh. Lah iku ora gelem. Ora.
Mboten niki tenan, niki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling enggak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Kalau sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa itu. Nanti ojo sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge napa? Sujud. Jadi sak utekem, sak pikiranem, sak organ tubuh, sak sel-selem. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik, kata Nabi nak donga awamaj'al fauqi nuron, wa min wara'i nuron sampai wa fi asmi nuron, wa fi mukhi nuron, wa fi sa'ri nuron. Jadi yang punya nur kita ini ora kok kowe pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarape penuh nur tauhid, nur sujud. Mana kula nak gejolokan mbek wong alim-alim, wong apit-apit rapati ngalim. Gus kula nu dalail 3 tahun. Tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya itu punya teman dalail 3 tahun. Wah, kusuke sak boleh. Ini terakhir dalaile sowan kula jarene. Kok potongane cek kalah ben jeneng. Karuan bekas. Karuan, barang karuan bekas. Itu dia tanya, sirinya apa? Ya sirine aku ngalim, kok siri-sirinan karuan, siri rahasia iki barang karuan mbok omongno. Yo karuan gawe Nabi nak nyingkire wong alim tak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak tahun. Lah kowe kan lagi 3 tahun yo adoh. Swidak tahun ora banding malah lagi opo 3 tahun. Wah aku cangkemmu lho kok ngerti. Wong ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong ke suwanrene yo ora ngongkon om. Yo mesti terang api-apian masalahe opo. Lah kowe yo jagal tak maki-maki lho. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik ya sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten. Kanjeng Nabi, Radrimo Mustafa. Dene ku makmum mbek kanjeng Nabi pas ihdinas siratal mustaqim sing maca Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo oke. Tapi karena mental atine munafik botok mbok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti nek Nabi donga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobot mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nak sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Toh saya tidak punya bukti, punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran, apa nganggo trayek. Aku wong Rembang, untuk Yogyo penganggo trayek. Oh enak ya, keluyur ke dindi. Ujuk kayak bebo ngaku Mustafa santriku kok penak. Tinggawe Mustafa sapa tak aku santriku. Lah Mustafa lah apa ngaku gurune. Aku yo ora ora padha. Padha ra jelas. Mana buktinya misalnya aku takok mana buktinya aku santriku. Ora ora dibuktine loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah susah itu boleh basariah, tapi ini kalau terangkan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Siyamahum fi wujuhim min athari. Dan dawe Nabi jelas. Anar la takul athar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan athari. Jadi normalnya sampean gak mlebu neraka. Mana ada itu? Wah normalnya sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajidun. Mesti disebut dhisik. Wong-wong sing apa su? Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud.
Bukan apa yang swarga bareng mbek aku. Fa'in ni ala nafsika bikatrotis sujudum sing akeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora akeh to. Tapi nek wis sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Ya nek kuat yo niru aku, nek ora kuat yo kepengin niru. Tapi nek syafaat yo jajal sik lho wong ngel wong. Mau enak iki syafaat. Mboten aku ora suwe ra mentok Allah mesti tak. Sesuai ra mentok. Ya sesuai sakit. Tawane ngaji wis suwe, masih ora jelas. Ah Abdul Qadir malah luwe mlete meneh. Mlaku-mlaku ana kuburan nangis. Dene jarene, "Kenapa iki nangis?" Jare, "Iya, wong iki disiksa aja." Bareng Abdul Qadir marani kuburane, "Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu ora kena disiksa nate sowan kula." Terus langsung ra bungok-bungok. Dadi sekedar sowan Abdul Qadir. Tapi nek aku mau penahan sowan. Wah, wis mati aku mendapati Abdul Qadir gak. Mun kula Fatihah mboten Abdul Qadir, wah kula mboten saged kudu ngaji. Enak sowan wong alim digo sowan. Ono dolem. Wong alim ya tukang mulang, wong alim digo napa? Bangune tobit tapi gambar wong. Ini penting kalau aturakan. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Terngenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembulan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu. Itu yang ritualnya. Ya, itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas. Itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya." Itu sahabat itu lucu-lucu ditakon. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro napa? Fi qalbi. Jadi nyanyi aku mutus kabutan. Kadoan cara wong napa? Wong 3 tahun gak penyanyi. Tau mongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku swidak tahun. Iku mau banding sak jam, banding pinten? Lho boten nanten tenan, nak ulama njen mandi tenan. Mboten nanten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan tuh minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI dari Kutub Ilmiah. Kemarin tuh ada edisi Ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya Ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid, sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Sampean mikir ada dua mereka rugi barang entek cara waktu ini sampean. Nah ini bukan saya sombong enggak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Pak, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, ya curang. Jadi itu betul. Saya ini suka aku sadar. Ternyata isi HDW juga berat. Nah ini bener Pak Khalil Bangkalan. Ini sangat PD dibeli meriang. Ya karena orang mati. Ini cerita nyata. Pak Khalil orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan Fuadin mati ayo keselen toh kaya. Ya iya toh 30 tahun tes 20 tahun wis gentenan. Saya kan tak zian nili anake sunat coba nak mati lho mesti lah.
Lah iya lho ora tau dimati. Itu 10 tahun nak amin rutene ra napa? Engko nek umur sithik 70 iling-ilingan kancaku karek sira. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Ya itu Mbah Khalil Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Kalau Mustafa mati, Gagal Bino Fatin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbah Khalil. Kira tak jawab. Jadi berkode dia mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Suwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Mbah Khalil. Kok misalnya nggone Fatin, ya sing Mbah Khalil. Ya sing Soibul Bait kan mangkel kan. Iya karepe Mbah Khalil diundang tenan-tenan. Ya ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh kok jawab Mbah Khalil tuh. Ternyata Mbah Khalil pas rumah. Ketemu kancane nek kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah yang ngenteni apa? Ketua rombongan. Ya, nak mungkin nangkir kan sini Muhammad meriang dah. Mungkalah Abdul, kalah napa? Iku disebut yaumana tukula unasim di imamihim. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua ora iso abot. Ora level ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dintampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombo kan gak ada daftar. Mulane suatu saat itu ana wong lomo, ini kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung, minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den waduh. Nanti kita kira ono buktine lho, sak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan rong aku saya kan ndak ngeluarkan sertifikat kan. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham nggih? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya'lamu nama taf alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisane sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku mudat-mudat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tusilu sadaqatikum bil manni. Iya ana catetane, tapi catatan dihapus, busok, dicorek. Sampeyan lapurane ku ndi catetanmu? Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tubtilu amalakum. Ibadah itu juga batal loh. Misalnya sedekah batale bil manni balas. Begitu juga mulang, iku batale ora ngudat-ngudat. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Tak kenal karena ora udat-udat. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Mulang ning titik tapi syaratnya suatu saat dia kecemplung sumur. Saya pengen ada lucu, ulama gede kok kecemplung apa? Oh, saya pengen duwe seni. Mulai separuh ada di Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah tuh, kenal orang udah piye. Gimana hidup kenal kalau elek-elek itu kenal gak Mustafa itu kadung takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh wis kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab ku ning niku teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk tiyang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali.
Jadi niku delok wong akeh. Dia tuh lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan. Niku cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir tak ditulung aku jadi opai dia ngulang nopo. Modal kalian dulu. Boleh wong kira tahu ngaji dia kakelan. Berkau tak kawasan gue tahu ngaji. Sampai sore melarati ra karuan. Lu wangelan, akhirnya ono sing mulo wayu golek liya desa iku wangelan. Kowe tau kenapa sobat mboten ayo beneran. Mbak Sofyan, wah kalau biasa ora tau kasih ngene kan ora kenal. Berarti kan wong krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana sampe dia urip tak goblok. Tapi sing golek tapi para saudara sorry jauh tanya. Tapi sebenarnya tiang di kusat tidak jenengan. Oh doa. Tapi kamu udah saya ide dari swarga semua. Tapi sebenarnya ketemu tetap tak takono. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam madzhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ono sing kenal Mustafa barang itu paksa. Ora dikongkon moro-moro. Jadi kok nasib padahal ora roh karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu toma, karena kenal kamu toma. Kalau toma terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh barani medit, gak jadi mobil barani medit, ketemu rata kok barani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang yang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menvonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya mereka kenal terus kecewa, nak ditektir kenal ya Allah. Jadi kalau sampai ini tektir, nak tektir lah, nak maksudnya tektir dikenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah, di organisasi orang hisape, berpaham gitu. Tapi nak tekir kan, mana hisap pangeran. Sing pulau pengen kenal Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan nggak lewat organik. Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di tempat. Gus, kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak senang ono tamu. Gelas tuh kalau rawan bentetan, ya jangan jejes. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jejes. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amaluna. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama. Lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus khole bazuber khol sarang jenengan undang khole apa jenengan kok jenengan mboten undang. Gak dosa teko. Bukan apa. Saya ini merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis semua suara saya tuh. Bu kalau nak khole apa jenengan sudah gak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya bareng noni Rembang. Buatan dolan Gus mampir. Bukan Bapak, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong sing kenal terus diorganisasi. Terus ngasih lo duit jadi bundi-bundi uang itu juga saya khawatir. Kira aku dewa nataku tapi sama tak didono. Biar kejanggalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean khusus nuzon. Nah aku dialasan itu. Tapi kan tetap ora paham, hanya ora tau mulang, ora tau sinau. Itu Sufyan Ats-Tsauri wis gak mangke ceplong sumur. Angger wong pengen nulung cek. Hal minkum mayasmaul hadis minni. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji hadis sama saya? Ya jabe, kuluna pernah, kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah, akhirnya mau golek wong sing ora kenal akhirnya gelem. Mergo ora tau ngaji deh. Tetapi cara mengenai sebenarnya tak takonan suara.
Tapi sing goleki tetep santrine. Piye kira-kira jawabe dhekne ku piye? Paling ngene cangkem murah. Tapi tetep lakon. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan diwara ulama-ulama ngoten. Lah ape gejolokan apa ulama ndak ape gejolokan apa? Totalan duit rapati di duit. Paling cocokan-cocokan ngoten niku. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 450. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih iki. Imam Ghazali lahir tahun 550, kapudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, gowo timber tok mek gem jahit, minggat ning alas. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi madharate akeh, wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngerasa manfaat malah ra manfaat, mugo ilmuku pangeran. Aku nek ngerasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran wis dikandani. Akhirnya sing takok aku atir takok. Takok dia beto tiba. Mereka minggatnya mau ganti gue betul jahit, betul jahit loh, gem. Mana pulau tentang pulau sing ono ya gem, tak al Imam Ghazali. Pulau nganti saat ini nak sarung pulau sing Ghazali itu tak jahit ya. Kalau sing kaitan gue sholat nganti saat ini tak jahit. Kenapa betul timba? Mereka mulai pangeran, butuhku suami ku pangeran sholat tok. Sholat itu butuhnya banyu, banyu kaitannya be timba. Jadi aku gue timba tok, kebutuhku neng alat mau, so. Aku betul gem, sarungku mau situ, nak tak jahit. Ya itu. Minggat di hutan terus dia ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin, semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa, maksud dia ya bilang, tapi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia ngalas, urusan mbek wong. Tapi dia tetap ngomong begitu, ya kan lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti cerita tentang mriki, beliau sempat iktikaf di Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf di Masjid Aqsa, dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu di masjid kan orang ini klub, dia tetap di masjid. Kan kamu gede ini gon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, pokoknya kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni Qolal Ghazali, sedikit nyebut Qolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Waduh. Meriang deh. Wah, nak aku itikaf ning kene susu konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya Qolal. Nang kula sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Karena Ki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ba. Jenengan kenal itu kok itu kula. Waduh. Wah, makane. Geng kertas aku ngono ya. Lah jenengan apa ada waduh. Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya memang enggak pernah pidato, hingga detik ini enggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nganti saat ini sering kalau badhe teng sarang itu kan sering ngebis, sering nggo mobil, sering. Pas ngebis sering diceritain. Anak kula sekolah teng sarang pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Padahal gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah bareng belajar habis itu budi badhe di madrasah. Bareng ketemu anak-anak itu nyucup kula. Masuk jenengan iki Gus Bas. Satu singkir. Wah, matane. Itu saat saya aja ngalamin gitu apalagi imam itu. Gus. Itu enggak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Qolal Ghazali tidak tahu orangnya. Enggak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya cara saya turun isor beduk lah kemulan terus ngerti. Wah, cara sakniki. Nah iki ra nyamar pancen ngene iki. Ora nyaman. Kowe ora bodho, pancen bodho tenan. Kula nu ndek kanca niki kisahnya. Kula nu ndek kanca niku mulai mondok niku puluhan tahun kalian kula. Ora alim, mergo senengane dukun. Bocah senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim, dhewe tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kula ya iso, tapi wedi riya dadi ben dijawab Gus bae. Wong kula kurang ajar. Ya kira pertanyaan angel-angel dene. Sajane kula ge saged, tapi timbang kula kuwatir riya, pamer iki kesane dijawab Gus bae mawon.
Lu nganti saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang aja. Santri ku ada. Tapi isane paling maca takrib. Ngerti takoke hukum wis bulet tidak wis ra iso. Ana ra iso rombongane gak sowan aku. Niki Gus badhe tak anglet. Jadi kula nggih saged wedi napa? Riya. Kurang ajar. Lah maca sak kelas nggih wani mawon bae kula. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki mumante nang ngelem. Insyaallah tiyang kok ikhlas ngoten Gus. Latir wo, ikhlas buahmu. Buento sik. Jadi kita warai, kita bodoh kita ketara bodoh dari saat ini kalau tak, tapi mesti pak. Semaan yang ngono kan misalnya rapatilanya, kalau mau coba masjid mau semak wong bulat tenan begini. Paham ya? Jadi kalau peringatan jenengan, jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu senangannya melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau Nah ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durur Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Nak nasihati dipek menang itu. Mau rata-rata ulama iki kados kula ngeten. Iki cangkeme elek-elek tapi apik. Ana muridé cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula, sepundi. Man asa ilaika faqat atlakoka. Wong ngeleki kowe malah enak to kowe bebas. Ora ngara utang kowe, misale kowe mobil mbok selip yo pantes wong wonge ra seneng ku. Misale kowe digawe ra pokoke berkat yo pantes wong wonge ra seneng. Terus Imam Syafi'i nak ngomong penak. Saya tahu apa lafadznya. Man asa ilaika faqat atlakoka. Wong elek mbek kowe ku merdekakno ku. Iya lah, misalnya kowe ketemu aku go mobil gak go deki ra pantes mosok mbek Gus Pak ra dideki. Misalnya aku masuk sepeda motor Mustafa Kuduana supaya nyeben tetep tak deki to Mustafa makhluk iki aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngrasani kula ngelek-ngelek kok solid mereka. Lagi Imam Syafi'i nak ketika ada sepeda. Man asa ilaika faqat atlaqa wong ngeleki kowe malah kalau ke wong kiai apal Quran to kiai kan rata-rata ono sing gedeng malah penak to bebas jambatan teman. Nah, lah nek sing apik iku lho, sing apik iku ya dibagusi. Bagusi wong perintah Kanjeng kabeh sedanten, ya apik kabeh, menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe peteng iso nampa ta ora. Muridnya antal imam jenenge imam tenan. Lah kula nganggo mantap sing ngoten ngono, pokoke enak. Ana ditakdir kenal, kali kula Mustofa nang ditakdir kenal, anggap ae silatur nah sing ditakdir kenal ngilangno hisab. Karena kalau tidak kenal itu tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, pun aja itu jenenge sujud. Ini jenenge sujud. Tunduk ambek kabeh kersane pengen. Misalnya kita bojo sudah, ya enak. Kena arah harmonis pantas, mergo bojom ju. Nah bojom harmonis ora mbok lus-lus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula jajal, semua mau jenengan kepen mbok wales ora mbok wales. Malah enak ta, Mbak. Aku nak arep mah yo terus pantas. Orang ngekek ya pantas, ngomong ngekek wong ngamuk. Jadi aja nih gampang, gue terkenal di bojo judes, secara jarang goncean, jarang harmonis, tangga maklumi, mesti nyalano bojo, penak gitu bojo judes. Cara gue rapatin apa kau, mesti wong nyalano bojo, gue di bojo ramah lupa nabian, kelaparan, mesti wong nyalano PKB. Wong bojo api ngono di baro kelas. Jadi kan pada Imam Syafi'i judes ya oke. Apa yo? Wih lama tenan. Aku lho cek eling kata-katane. Man asa ilaika faqat atlaqa. Wong sing eleki kuwe berarti bebasno. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kuwe elek kuwe ketemu ning jualan cek apa solid kan kiame. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah kowe damai. Aku lalu duwe kata-kata Durur Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu nggih, Pak. Niki sing kanggo hafal Quran. Agar bunyi maca Quran ku khatam. Jadi luwih hebat Imam Syafi'i timbang Gus Dur. Nah Gus Dur takoki Gus, ada ini orang rasional kenapa kok sering ning kuburan? Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan wong urip dibodoni wae. Nah, orang mati kan sudah tidak bisa apa? Menipu. Iku yo nane Gus Dur.
Jadi Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua kan. Kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i kok bisa khatam Quran tiap malam dan benar? Ya iya jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek manusa sing pinter wae asik. Pemenang iki jagungan mbek pangeran. Dimang jagungan mbek makhluk, aduk jagungan mbek napa? Pangeran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'ajus. Ta'ajus itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'ajus. Namanya ta'ajus. Jadi kalau sombong benar namanya ta'ajus. Dari Imam Syafi'i, "U'izu nafsi an ayatakallama bi makhlukin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi tiap ngaji ini kok eling penjagaan Mustafa. Ah makhluk enteng. Mau Quran meneh. Misalnya kangen bojo anak. Ah makhluk terus sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas. Ada jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam, ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat, terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak, ya Sayyid Zainal Abidin, rumah Anda ini terbakar. Dia sholat aja. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Enggak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nak kena murkane pangeran. Gak barbar nganti dunia nopo. Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak sekedar. Memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Wong kok asik jagoan mbek makhluk itu maunya apa? Itu dia asik tiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang mriki 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hambal, itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja, ditanya. Paham ya? Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampai takut pengiran iso jawab. Mungkin nak sholat piro? Napa susuk 10 menit. Nah jagungan paling cepat. Setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A si B ketimbang sama saya? Kan iso jawab. Misalnya Allah tanya, mungkin nak sholat pas susuk pira menit? 10 menit. Tapi nak gue jagungan sampai Fuadin paling cepat piro? Setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya? Kan iso jawab, ketok kamu. Tidak bisa kan? Mulane kula paling pede ki pas ngaji, kan mulang pangeran, nerangno pangeran. Mulane kula ora sisape. Ini penting kula aturaken biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim, biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik nak ditamoni ra asik? Cangkemmu om, ya beda, ngaji mesti bener yo. Nampa tamu ra mesti napa? Bener. Kecuali tamune itu ya itu tadi nak tepaan takdir ya enggak apa-apa. Bab kula baleni malih. Ini penting kula aturaken. Jadi nak sampean ditegir kenal, niati silaturahim. Nak ora kenal, ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak, itu paling berat ngadepi wong. Kula sering berkali-kali bina santri-santri kula. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak. Nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya, kancanan wong larat lawan melecehkan. Lho nggih, sampean ketemu wong ayu rawan salah, kuwatir syahwat. Kuatir selingkuh, kuatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak. Kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untune metu kere. Padha wae ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Amen dadi cah dualem nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngacono duwe. Lho cah dalemku ganteng-ganteng, sampe cah dalemku sing itu ya perkarane kula jarang ngongkon. Kula sering ngomong mbek bojoku. Urip ning donya coba dari Quran liyab luakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek, kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbudak. Sama ini jenis liap liap kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Dan benar Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain?
Anggere eling ngoten niku ape lainane Qur'ane ra sido. Diwaca men nganti khatam. Nah sampeyan kan khatam perkara nganyahno kok nek semaan ben lancar iku perkara Nah, iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Quran. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten niku mboten. Ayo muga disepuro pangeran anane niku. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Ninggal bahaya. Faya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Kala yukalimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya faya quluna farokna nas fid dunya wa nahnu kunna ila subatihim farok namun misai kita farokonan nas to farok namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya wa nahnu te kita kunna ana kita ila subatihim maring ngancane manusa fa ing dalem dunya ahwaji kuwi butuh lasikot wis metu sapa kulo umatin bima kana tabut lan iki wa nahnu te kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikun anak but supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiranem sing mbok enteni. Supaya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing pidol-pidol wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Sing karo lucu lho. Mulane disampe masyaallah wis. Kulo maca hadis iki mriyang kan. Iki piye nek santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Sing kedunya ning dunya ingat subhanallah pas ketemu pangeran muni napa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah Taala ngene. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya. Iki ape pengiran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni. Tapi jawabe nek saya kulo nang ambek saged. Lah mau opo nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo nang apa? Nah, payuk syafu an sakin. Yo yauma yuksafu an saki wa yatauna ila sujudi fala yastaq. Baik sapu maka den buka apa an saking satir, saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan, fa yakhiruna sujadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Wala yaqalan ora kari sapa ahad nang suci kana kang ana sapa ahad sajade sujud sapa ahad di dunya, tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Wala riyaan lan ora krana riya wala nifakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik. Ila sara kecuali dadi podhoru gegere wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kuwenceng glegere. Kulama arada ayat sudah qara ala qoba. Tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak. Bareng geblak wis bukti sujud ra bener diangkut malaikat dijeblokno napa? Neraka. Kala. Mboten iki tenan iki. Ora samriyang kowe saiki sujude dibeneri. Urung maksude urung terlambat. Iki isine biduan to isine donya to. Maksudnya iki ora maksa, ora napa? Tenang ae sampeyan mas dadani ora kok mriyang saiki. Mriyange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujude napa? Terus sumayur yarfa birrona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salasa napa? Marra. Kula waca sing alinea kedua sing niku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Yazid bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqud qala yaqudu ngalap sapa Allah taala lil madzlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabiatin atin ka hatin ja'ala wa malakan malaka ala surati uzair fatat qala fa ja'ala wa malakan ala surati isa fatat tabauna sura kemana ada munadin asma'al khalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa ahadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilalahu alihatu binate semua jadi misalnya sing sumeneng dhuwit yo dhuwit udah dadi pangeran sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran terus sing tau disembah sing didewa-dewano ning donya summa qadat hum ilan kata idalam yaqo ilal mukminun. Mau karek wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ya ayuhan nas zaban nas. Hei manusa kok ijek ning kene wae zaban nas wong wis do mire. Ilhaku bi alihatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Fayaquluna wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah. Wa ma kunna na'budu ilahan ghairahu. Kula namung nyembah jenengan. Wa Allah sabatahum. Semaya kon misalnya Al-Hiku bi aliyatikum, pangeran kang ngakoni tapi.
Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngako. Wah ya repot tenan. Alhiku bi aliyatikum wa ma kuntum fayakun. Hal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifunaha. Kowe roh misale pangeran muncul, tak kowe kenal fayakuluna napa? Naam, gue kenal Gusti. Fayat ajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat ague ma ya'rifunahu annahu rabb. Fayakhiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi wayaqau kullu munafiqin ala qafahu, wong munafik terjengkal aplang-aplang wayat alwa aslabahum kasosa silbakor koyok sungune sapi. Jadi gegere ku atos kerap kok sungune sapi. Nauzubillah min syarri napa? Dipun nggih kula niku insyaallah nggih kula wingi men kodho kalian Masrum wis niki tak niati muludan ya, tak niati muludan. Terus masalah sujud niku penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan as-sajidun timahum fi wujuhim min atharis sujud. Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu. Fa'inni ala nafsika bi kasratis. Mulane ngaji niki diniati ikhlas. Kula niku ya kula nggih ngeten iki nganti kula mati nggih ngeten iki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan jen materi saking ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab kage materi-materi ulama sing ikhlas. Mboten sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes kula. Gus, jenenge wong ra duwe dhuwit ya bingung. Jenenge wong ra duwe pangkat ya bingung. Wes aku menungso ra duwe dhuwit bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah ngalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke lah kita bingung. Tapi tetap ngene. Lah iya, besok ora ijak sesuk. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu bisa nolong anakku sesuk, aku ijak duwe nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan go mari go ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah toh itu ada. Sangke rahmane Allah toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah, kok bojoku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang. Gusti, suul khotimah itu somben, aku lo badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau saged sholat, kalau saged zakat, kalau saged sedekah, ini saged mulang. Jika was-was suul khotimah itu hilang, kelakuane setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang khawatir, tak rewangi ini ngonang suul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Suul khotimah umpama iya rak sok mbek. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saiki bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sok ben ngono iku nek kowe suul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan kowe setan. Aku ora entuk kabar iku kok Allah kok. Ilang dah kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong nabi ora nabi iku kabar setan, sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora ngarep entuk kabar kok wong aku ora nabi. Paling ndak setan iso ilang karena kamu lawan itu ndak mesti. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ora cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, direwangi ibadah ratusan tahun kadang gak sul, kadang suul apa? Itu tidak penting, mun ngandel kula. Setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ana ganjarane. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mun ngandel kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati cuman pas dadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing
potensi eleke mbok gedhe-gedhekno, ambek kowe mamang rahmate, lho jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Qur'an di bulan baleni tiap surat, kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi, yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lho Baroah lah maca bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli Qur'an bingung kan kena ulama sing bali lho itu perkarane urusan apik kok. Mergo ulama Qur'an sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat usah. Sama lihat di khilaf-khilaf ulama Qur'an. Karena dianggap bagian dari surat Anfal. Jadi sebenarnya enggak diikutkan bismillah itu karena dianggap bagian dari tema Anfal. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat besar. Surat baru bangsa perang ora baru atok surat Ra'd ya perang. Surat liyane nggih akeh. Ya cuma wong ra maca kira usah maca ngono ae. Dibang mari geger. Kula lah ngerti takoki tiang-tiang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nek pas semaan ora tomo. Yo wedi kuwe mergo kowe ora paham men tomo ngono. Dibang mbok ahmo atau ora mbok ahmo. Ya atau ngoten ku segara rame ku. Tapi sebetulnya itu biasa. Kula baleni malih iki. Kula derenge mriki madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi cuma saya banding-bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kapundhut itu di Majmu' juz 1 itu ada tarikh-tarikh Imam Malik sebelum kapundhut, Imam Syafi'i sebelum napa? Itu saya sampai tulis bednya. Imam Syafi'i ketika mau kapundhut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan ngeten. Dia punya syair gini, kula nu hafal ini. Ya Allah, kosa qalbi wa daqat madzahibi. Sekarang hatiku sudah tumpul. Otakku juga sudah tumpul. Semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu Maha Pemaaf. Terus bait keduanya, ta'azumani zambi, falamma qabiltu. Falamma qarantuhu. Sebetulnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Mboten ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah. Ampun dosa kula mboten ngarah terus. Sampai muridnya akhirnya sing teko mau nangis itu ra sida, murid nemu dhewe hari guyu-guyu. Kula nggih yakin Gusti dosa kula nu kathah. Tapi sak kata-kata itu dosa kula tetep roh cek akeh ngepurane. Terus air yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in gaqalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek konco kok rantuk ngono, paham. Jadi ya konco ini kan naruh gunane maksudnya. Saya sebenarnya sudah lama berpikir gitu, tapi golek konco kok rantuk. Maksudnya konco sing imam sing Mustafa kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya tuh dulu ya, Gusti ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangannya aku sebenarnya bun neraka, Mustafa ya orang misalnya bun neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falastu bi'aizin. Andaikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falastu bi'aizin. Saya tetap tidak putus asa. Wa in daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari, ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, Gus jenengan nak sinau kayak ABG. Untuk ngono kok seneng kowe ora karo aku. Aku untuk kanca anyar, maksudnya kanca gablek yang maksudnya. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dijayanya akhirat dikersane Allah? Akhirat kan tidak dijaya kan? Yang dijaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus harap. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i, wa in tantakim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falastu bi'aizin, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendikte Allah. Aku disini golek bola tapi orang tua. Artinya saya ini ya merasa benar ya, cuma kok pernah di bola imam. Tak golek ini isya ora ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Orang sidik-sidik kalau Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i jelas dia merebut fa'in tantakim minni. Nah Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet-nyerempet tomo. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan wa in tatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus
Pamayarham siwaka terus kalau golek sinten Gus dia bingung Abu Rahman ngomong pamayarham napa siwaka. Wa in tatrud pamayarju pamayarham siwaka kan isih golek. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal kula nu duwe kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut. Mulai Imam Ghazali Imam Sa'id nak ora tak kitab nomor. Golek ngomong kaliber sing ngadepi napa kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat ya dia sholat subuh, sorenya tuku kapan? Sorenya tuku apa? Ditakoki Mbah Ade, "Kak tuku kapan go opo?" Ya kok mati sesuk, jadi tenang ya. Jadi kok mati apa? Wah, orang arah mati mos. Bareng dia bersolat subuh terus kondo adike. Ale kabil kapni. Nek kapan ku jupuk? Bareng dijupuk terus ya dia baca-baca apa guyon-guyon gitu terus ya terus kabudut. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil, itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pagi sudah di situ. Orang-orang kan jaga. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu apa kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi segera terlambat yang podo wali ya. Jadi Imam Ghazali roh mati wis do mending perjalanan menuju Imam itu. Jadi itu. Wah, ora kaya kowe. Ngaji ku prai lagi Gus Bak kabudut. Wah, seramutu. Ya tapi di bangku itu nggak ora jelas, ora jelas bisa. Nah itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabudut. Padahal Rasulullah jelas tidak kabudut. Terus mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu Imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabudut. Sebenarnya cara nafsirkan itu tunggal, mesti Imam Syafi'i. Kan nggak mungkin Nabi Adam kabudut tafsir Mustafa mati kan nggak mungkin. Jadi terus malam itu langsung coba menuju sinten? Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa nggih? Ya, sudah tidak terlambat mau sudah berangkat. Nah, saya kira terlambat yang mobilnya banter-banter. Itu telepon terus mobilnya apa? Warga mayat mubang-mubang jadi akhirnya tidak terlambat. Berarti penting kolaborasi. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mosok akhirat itu ndak iso piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Allah. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Andai kan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng. Nah, karena sifat rahmane jenengan enggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab. Ada seorang rajul gitu yang di neraka. Itu dia tepiridan ya Hanan di dateng akeh welasi. Padahal neraka umumnya kecet-kecet dia tetep ya Hanan. Sampai malaikat itu takok. Wong kowe karuan disiksa isih muji ya Hanan. Maksudnya wong kowe karuan disiksa isih muji Allah ya apa? Ya Hanan. Jawabe dene enak. Masih harus disiksa sifatnya Allah tetap ya Hanan. Zat pemberi maaf, zat yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rajul di Qori Jahanam yang telengen rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Terus dari pengiran. Ya saya tidak tahu. Panjen tak tes. Dia seneng aku pas ning swarga pun rokok dia seneng. Terus rajul tak tahu. Wah dia seneng banget. Akhirnya saya pengiran. Ya wiridan di swarga. Itu saya harus betul baca kisahnya. Harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmane Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Kula ngakoni Gusti Dunubi misu ada di Romali dosa kula kaya jumlahe pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kalau aturakan jadi sampean penting sakniki sujud yang benar. Kau usahkan donga, pokoknya sujud itu yang benar. Itu mulai dari rambut kita, organ kita sampai Nabi ngendikan wa mukhi wa asbi. Nabi nyebut nganti apa wa asbi, mukh itu sumsum, wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadalaka wajhi wa basori wasam lillazi khalaqahu wasam warahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenan. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa sam'ahu wa basar. Ora kok sujudé sampean. Wah nak sujud dari donga mandi utangku akeh.
Pangeran kon melok nyaur. Sing gadekno BPKB sapa? Senengane ngelok-ngelokno sinten? Pangeran ono. Tapi ini demi saya badhe kaji. Ibadah melarat iku ora kaji, qanaah. Ono. Mboten nanti keberkasi nggih monggo tapi urutane wong melarat itu ibadah napa? Nah, ambil sabar. Muhammad ini tenan, moto hadis iki medeni tapi sampean mau ane Imam Syafi'i mawon. Jadi Imam Syafi'i kula nanti tak apal loh. Jadi sing kula mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas fa in tantakim minni falastu napa biayisin. Andai kan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa in dakhalat nafsi bi jurmin napa? Jannah. Ini kula donga kersane jenengan menjaga rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun jenengan ngambil kula. Kita memang ingin sekali meninggalkan dosa kesalahan, tapi sing pun jenengan harus yakin ditobati dan ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.